Jadi gini guys, ini tuh harusnya video yang kemarin ya, waktu di vlog yang pertama. Cuma kayak gue lupa masukin, gue lupa gue bikin opening gitu loh. Mas gue biar kalian tahu gitu loh ini video tentang apa sebenarnya gitu. Cuma kayaknya kalian harus udah tahu sih yang gue kasih link anjing. Jadi nggak bego-bego banget lah ya, harusnya nggak usah bikin video. Makanya gue lupa, sampai gue sendiri pun karena gue ngerasa ini video nggak penting, gue sendiri pun ngerasa nih lupa. Nggak mah anjing lah, udahlah intinya kayak gitu ya. Halo guys, assalamualaikum. Saya Iqbal. Anjay kayak bikin tugas video gue. Pokoknya gue Iqbal, gue mahasiswa yang lagi intensif. Ya pasti gak usah kenal-kenal anjing, yang nonton juga udah kenal goblok. Udah pokoknya gue jadi selama gue akan di sini insya Allah selama 9 bulan karena ada program magang dari kampus gue. Udah lah, nanti lu gak usah tau anjing. Pokoknya itu kayak gitu. Terus habis itu, aduh maaf deh, takutnya nanti ada yang nonton yang lain, tapi maaf ya. Pokoknya intinya gue lagi program magang di Hokkaido, magang di bidang kerang di perusahaan Hotate namanya. Hotate itu kerang artinya. Terus gue mau cerita gitu perjalanan gue atau cerita tentang di yang gue lagi rasain di Jepang, oke? Selama gue magang. Pokoknya semoga ini bisa berlanjut atau bisa konsisten selama 9 bulan atau lebih tentang gue bikin vlog atau konten. Nggak konten juga sih, emang buat konsumsi publik ya sih, tapi kan nggak dinonton juga, ada bodo amat. Pokoknya semoga gue konsisten, semoga punya waktu, semoga bisa gue bikin video biar gue nanti bisa nonton sendiri, oke? Gue bikin buat diri gue sendiri sih, bukan buat lo. Bercanda. Untuk ente udah guling sana guling sini tapi nggak bisa tidur sampai kita berangkat jam 6 itu jam 5 gitu, kita nggak bisa tidur guys. Ya udah, kira kita udah capek gitu kan. Ternyata pas udah mau ke pesawat dari yang bandara Taipei ke Chitose ke Jepang Hokkaido ini ke Sapporo itu tuh nggak ini guys, jauh guys, jarak dari bandara ini ke pesawat gue tuh jauh, jadi diharuskan kita diharuskan untuk naik bis gitu. Jadi nah ini pemandangan yang gue lihat pas gue keluar bandara menuju pesawat yang pengen gue naikin. Guys, kita sekarang udah di dalam bis kuning UI, enggak bohong, ini di bis Taiwan. Kita mau ke pesawat Air terjauh, jadi kita disuruh naik bis dulu. Dia tuh udah nggak ada jaringan guys, jadi tadi udah nggak nyampe wifi. Ini minus 16 derajat terus ditambah AC, jadi gede banget coy. Ini Airbus, udah kayak naik bis dulu, mau ke pesawatnya naik bis dulu, anjay. Lu bayangin lu jalan di situ, posisi suhunya tuh 6 derajat apa 2 derajat gue lupa, anjing dingin banget coy, kayak itu belum di Jepang ya kan, belum di Hokkaido, karena gue mikirnya Hokkaido tuh minus 5 derajat, gila sedingin apa gitu kan. Ini aja gue di bis aja di Taiwan aja 6 derajat apa berapa man tuh udah dingin banget, gue langsung overthinking kan, aduh gimana ya, nggak penting kan. Coba menurut gue masih sudah, yang penting gue sampai dulu selamat, terus gue enjoy dah, jadi sampai dulu lah gitu. Ya udah, singkat cerita kita sampai di pesawat. Nah di pesawat ini beda guys, tadi kan posisinya kan 2-4-2 gitu kan posisi pesawat, tapi sekarang tuh 3-3 gitu, 3-3. Terus juga makanannya nggak enak anjing, itu perut gue makin parah kan, perut gue makin parah banget sumpah, karena gue minum 2 diapet tadi. Perut gue makin parah karena gue tahan pupnya, sama mungkin gue masuk angin juga, jadi 2 jadi 1 guys itu perut gue. Tapi sekarang udah mendingan alhamdulillah, cuma belum belum bisa balik, perut gue tuh belum bisa balik ke kondisi semula gitu. Ya udah, dari situ kita pesan makanannya kan, tadinya kan gue bilang kan gini kan, kalau mau pesan main course yang ini, dessertnya udah pasti ini, nggak bisa yang ini. Nah tadi kan ada 4 menu kan, ini sama ini, tapi yang ini tuh kita nggak bisa pesan karena ini tidak available gitu loh menunya. Ini hanya untuk terbang, pokoknya intinya kalau buat gue tuh cuma yang depan aja gitu loh, karena gue terbang dari Taiwan ke Chitose, dari Taipei ke Chitose tuh menunya available cuma yang depan. Itu pilihannya ada spaghetti ayam sama daging
babi, ya daging babi. Jadi gue pengen makan nasi kan, perut gue nggak beres, tapi ternyata di pilihannya itu daging babi. Oke, it's okay. Gue takut sih kayak ini halal apa enggak ya anjing, tapi ya udah mau gimana lagi, daripada perut gue makin parah kan, gue bismillah aja deh. Toh gue pesennya spaghetti ayam gitu kan, spaghetti ayam apa itu spaghetti. Terus habis itu ternyata pas udah perut gue lagi gak enak gini, gue buka menu makanannya kayak anjing, gak enak anjing, kayak bukannya Nora, emang gue nggak suka aja, rasanya aneh menurut gue. Jadi spaghetti, jadi gue kalau makan spaghetti ekspektasi gue ya udah kalau nggak carbonara, bolognese gitu kan. Tapi itu yang datang kayak pakai saus brokoli yang kental gitu, jadi gitu gitu. Wortelnya tuh kecil gini manis, tapi teksturnya lembek banget, gue nggak suka anjing. Terus dapat brokolinya enak, yang salah satunya di menu utama itu yang enak cuma brokolinya menurut gue, sama dada ayamnya. Jadi ada potongan dada ayam gitu kecil segede gini tuh enak menurut gue. Terus dapat pokoknya makanannya gitu lah, nggak usah gue ceritain banget, nggak terlalu penting. Gue juga nggak sempet foto makanan yang kedua ini karena perut gue udah sakit banget. Itu gue sampai udah minum anti mau tidur kan pingsan. Itu tuh gue sampai masih berasa perutnya tuh. Bayangin aja lu tidur aja sampai berasa, berarti kan sakit banget kan perut gue. By the way, di yang penerbangan dari Taipei ke Chitose ini, kita tidak difasilitasi oleh monitor yang tadi gue sebutin sebelumnya. Jadi ya udah cuma tidur aja gitu. Tapi disediain earphone yang sekali pakai. Gue juga nggak ngerti anjing buat apa gunanya, orang nggak bisa nonton ngapain dikasih earphone, kata gue monyet. Kayak udah intinya gitu dah. Singkat cerita, nyampe di bandara. Oke, nyampe di bandara apa namanya, bandara Hokkaido ya kan. Chitose anjing, sampai Chitose terus turun. Itu belum turun aja gue masih kayak, ini gue mimpi gak sih gue di Jepang gitu, kayak anjing gue udah ngeliat salju, masya Allah. Gue Allah baik banget ya sama gue ya, pokoknya gue gitu lah. Dingin guys. Intinya gue tuh masih ingat kayak gue nyampe Jepang cowok, nyampe Jepang gue masih mikir anjing gue jauh dari keluarga cowok, jauh banget gitu, jauh banget. Gimana, nggak apa-apa, 9 bulan lagi gue takut. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, bisa ya udah. Nyampe itu kita benernya langsung dingin. Gue langsung anjing dingin banget gitu kan. Itu pertama kali gue nginjak salju. Nggak langsung gitu. Intinya belum keluar tuh, kita turun pesawat tapi nggak langsung nginjek tanah, nggak nginjek tanah gitu, tapi langsung ke bandara. Ada lorong gitu, jadi dari pesawat turun langsung ke lorong, diarahin ke bandara, langsung lantai gitulah intinya. Habis itu kita singkat aja, ada namanya jalanan yang bikin lari cepet tuh, apa namanya gue lupa, ini videonya. Kita jalan di sini jadi cepet banget guys. Namanya Travelator. Travelator jadi cepet banget tuh. Singkat cerita, kita sampai di bagian imigrasi. Terus kita bertiga baris kan, tiga pertama baris ngikutin orang normal biasanya. Karena kan dia kayak koci gini kan, koci sebelah sini gitu, sebelah sini diarahin. Gue ikut dong, orang diarahin, udah gue ikut bertiga. Tapi ternyata pas udah bagian gue, kata dia gini, oh enggak, ini enggak di sini, ini di sini ya, kata dia gitu. Petugasnya bebas anjing di Jepang, nggak kayak di, sorry tuh saya, tapi nggak kayak yang di Taiwan. Itu tuh kayak cuek banget anjing, cuek banget petugasnya. Menurut gue pelayanannya jelek, sorry aja, menurut gue jelek anjing pelayanannya. Soalnya ya ada banyak yang gue ceritain, nggak banyak, cuma dikit nggak penting nggak gue ceritain. Itu menurut gue jelek pelayanannya, kurang ramah gitu. Terus kayak udah di Jepang ramah tuh koci gitu. Tapi terus pas dia nyampe tempat ngantri, pas bagian gue udah selesai, dia bilang, oh salah, anda ngantri bukan di sini, anda di sebelah sini diantri. Anjir, sampai orang pada bilang, ini orang kenapa nih, 3 orang diarahin kemana. Ternyata khusus guys, kalau buat internship itu ada tempat ngantri tersendiri. Itu yang dia siapin itu ada paspor, tiket, sama COE, Certificate of Eligibility, yang itu gue urusin jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum kita berangkat gitu. Ada namanya COE, berkas yang harus dilengkapi untuk ke Jepang gitu intinya lah. Terus habis itu saya cerita lagi, kita ngurusin, jadi itu kita ngantri buat bikin KTP gitu guys. KTP-nya nanti gue tunjukin lah kalau ada kayak gini. Habis itu KTP langsung jadi anjing, 5 menit doang. Udah gitu tuh kayak yang bikinnya cuma gua ngasih paspor gua, dia ngeliat, terus gua pakai sidik jari gua gini, terus muka gua kedetek bener sesuai sama paspor,
bla 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 bla. Gila, jadi anjing KTP. Nggak apa-apa norak dikit, nggak apa-apa, biasa juga norak banyak soalnya. Ya udah, jadi langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengambilan koper guys. Tahap pengambilan koper kita tuh ada di C, makanya itu koper gue. Terus di situ Kyle ini posisinya ya, si Kyle ini posisinya udah tahu kayak koper dia tuh bannya emang udah agak rusak satu gitu kan. Cuma dia bilang gini sebelum berangkat, gue ngebat, nanti copot nggak ya kira-kira ban gue, semoga aja nggak copot lah gitu. Ternyata pas dilihat, boom, anjay boom, punya si Kyle bannya rusak guys, kopernya. Jadi koper kan dua gitu kan, kopernya bannya dua, terus yang sebelah sini tuh copot, jadi dia nggak bisa berdiri gitu, kayak gitu, kayak kopernya nggak bisa berdiri, harus berdiri gini, tapi dia gini gitu intinya. Terus ternyata kata si Joy, oh lu klaim garansi aja, soalnya ada garansi gitu kalau kopernya rusak. Ternyata koper dia rusak bisa diklaim. Kalau koper gue tuh rusaknya, koper gue juga rusak guys by the way, cuma rusaknya tuh bagian yang tadi itu loh, gue spill dikit ya, tadi kan udah gue spill di awal. Jadi yang harusnya sleting 2 terus digembok gini kan, krok gitu, tapi gue cuma gembok yang ini, jadi ini itu bisa dibuka gini loh. Ini bisa diturunin juga, nanti gue goblok dah anjing, kata gue anjing kenapa nggak di sleting kenapa nggak digembok dua-duanya gitu kan. Ya udah, kesalahan gue, sletingnya rusak, itu udah agak kebuka dikit. Terus gue coba klaim garansi, katanya gini, oh sorry kalau kayak gini kerusakannya kita tidak tanggung jawab, karena kalau kerusakan kayak gini itu nggak bikin isi koper lu kenapa-napa, katanya gitu. Monyet juga gitu kan gue. Cuma gue pikir-pikir ya lah, salah gue juga mungkin gara-gara gue nggak iniin gitu kan. Jadi gue ya udah, bagian koper gue nggak bisa diklaim. By the way si Joy juga gitu kopernya, jadi dia beli cover koper gitu, cover koper plastik gitu, hilang guys ternyata. Tapi itu kayak nggak bisa diklaim juga, jadi si Joy juga udah memutuskan untuk mengikhlaskan. Habis itu gue juga mengikhlaskan karena itu gue sadar itu kesalahan gue pribadi. Terus kalau si Kyle, dia ngurusin klaim garansi itu agak ribet sih, agak ditanya-tanya berapa harga kopernya, terus diminta nomor telepon segala macem lah. Jadi ada kupon kayak gitu yang bisa ditukerin atau semacamnya, gue nggak ngerti, yang harus dikasih ke perusahaan kita, tempat kita magang nantinya. Terus udah kayak gitu, udah kita udah tahap itu. Pas lagi nunggu si Kyle klaim garansinya, kita ditanya nih sama petugas, permisi kamu orang mana ya gitu, soalnya yang lain tuh kayak nggak ada tanya gitu loh, mungkin itu orang Jepang atau gimana. Ini POV-nya si Joy, jadi si Joy ini mikirnya kayak, oh dia mungkin orang Indonesia diperiksa nih gitu, gua ngerti kayak gimana. Cuma yang gue pikir POV-nya Joy kayak gini, oh mungkin kita orang Indonesia jadi kita harus diperiksa. Awalnya kita tanya gini loh, permisi kamu dari mana gitu kan, oh dari Indonesia, oh dari Indonesia, kira-kira kamu bawa makanan yang ini enggak ya gitu, makanan-makanan dilarang gitu loh, ada daging dan semacamnya. Oh saya enggak, oh gitu ya, tapi untuk kenyamanannya boleh saya periksa nggak ya, boleh kami periksa nggak di sebelah sini. Jadi gue sama Joy itu periksa kan, habis itu punya gue aman. Terus ternyata kalian berdua aja, oh enggak kita bertiga, satu lagi klaim garansi. Oh ya gitu, coba bisa bawa di sini dulu nggak kopernya ditaruh. Ternyata punya si Kyle nggak aman guys, karena si Kyle itu bawa beras 5 kilo dan bawa rendang, dan dua barang itu disita guys sama pihak Jepang gitu. Si Kyle sih kayak agak nggak ikhlas gitu kan, berasnya disita, cuma rendangnya it's okay karena dia pengen makan nasi awalnya gitu, karena dia pikir susah dapat beras di sini. Terus kayak ya udah, kita udah melewati tahap pengecekan makanan, terus klaim garansi, kita ke toilet guys sebelum kita ketemu Satosan. Jadi by the way ini gue dijemput sama Satosan guys, orang Jepang gitu, yang intinya dia membantu kita untuk menjadi mahasiswa internship di Jepang ini. Ini Satosan, nanti lah gue spill. Habis itu kayak ya udah kita ke toilet dulu, kita gosok gigi, kita cuci muka, baru habis itu kita ganti baju kita ke Almed karena disuruh sama senpai kita foto pakai Almed gitu, alma mater kampus gue gitu. Terus habis itu ya udah kita pakai Almed, kita keluar, kita cari pintu keluar. Pas udah baru keluar bentar, itu masih ruang tunggu ya guys. Terus Satosan udah gitu, udah excited banget dia guys, kayak udah excited dia nyamperin kita. Dia langsung nanya kayak, mau makan nggak, makan siang nggak gitu. Ya udah mau gitu kan, dijawab mau. Diajak dia tuh ke Lawson di bandara. Kita beli tapi nggak langsung kita makan, kita makan di mobil. Selama perjalanan tuh gue nervous parah karena gue yang diminta untuk ngajak ngobrol Satosan. Jadi gue duduk di depan sama Satosan yang bawa mobil, gue di kiri, sisanya mereka Kyle dan Joy itu di belakang.
gue deg-degan banget kan, karena anjing gue harus ngajak ngomong mereka cowok gitu, gue ngajak mereka, gue harus ngajak ngomong satosan dengan bahasa gue yang apa adanya ini gitu loh, tapi gue minta maaf gitu kan, kayak maaf ya satosan gitu, gue ngomong pakai bahasa Jepang ya, maaf ya satosan saya baru bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit gitu. Oh iya nggak apa-apa kata dia gitu, saya ngerti kok, nggak apa-apa kata dia gitu. Intinya gue coba semaksimal mungkin untuk ngajak ngobrol dia. Mereka berdua tidur guys, by the way, Joy dan Gal tidur, sedangkan gue masih yang nggak bisa tidur, padahal Dekman belum tidur tapi gue gak bisa tidur karena gue nggak tenang, ini gue harus ngajak ngomong satosan gitu, apa ya topik apa lagi gitu yang gue bisa kuasain, gue bisa ngajak ngomong satosan gitu. Singkat cerita, kita nyampe perusahaan, kita diarahin ke Apato sensei itu, senpai kita udah bawa koper ke lantai 2, ternyata kata senpainya, bukan di sini, ini mau punya kita gitu. Kata dia gitu kan, udah mana koper berat banget lagi. Saya udah deh akhirnya turun lagi, bawa kopernya turun, katanya ada cewek ngampirin kita. Itu masih nggak tahu namanya siapa kan, satu saya ketemu si cewek itu gak lama. Si cewek ini nganterin kita nih, si cewek ini pure ngomong bahasa Jepang gitu kan, kayak gitu lah intinya. Terus tuh dia nganterin kita ke apartemen yang ini yang sekarang gue lagi cerita. Terus habis itu kayak ya udah nganterin, baru kita berbalik satosan udah nggak ada anjir, kayak udah ya Allah belum bilang makasih, dianterin dari Chitose ke Obira itu tuh sekitar 3 jam anjir naik mobil, kan capek ya. By the way juga rumah satosan itu di Osaka ke Hokkaido tuh jauh banget anjir, dia bela-belain ke Hokkaido naik pesawat demi jemput kita bertiga cowok, kan gue belum harus, gue bego banget anjir, nggak bego banget sih, kayak gue kan bukan nggak mau bilang makasih, cuma dia udah hilang tuh cepet banget tuh, nggak tahu mana. Ternyata katanya Satosan itu ke balai kota untuk ngurusin berkas pemberkasan kita gitu, jadi makanya dia buru-buru biar cepet selesai. Habis itu kita sama si cewek ini masih jadi misteri siapa cewek ini. Habis itu kita pergi ke, anggaplah kayak kelurahan di sini lah, kelurahan, kita ngurusin berkas, suruh nulis nama kita pakai bahasa Jepang. Terus gue kan juga biar nggak canggung, gue aja ngomong juga kan cewek ini, karena gue pikir awalnya si cewek ini senpai kita. Senpai itu by the way artinya senior kita gitu loh, senior di kerjaan, gue pikir awalnya gitu kan. Jadi gue ajak ngobrol, dia tuh nggak tahu kalau gue kuliah di Bali, dia nggak tahu kuliah di Bali, dia tuh nggak tahu kalau gue tuh orang Jakarta, tapi dia tanya gue orang Bali gitu kan, kayak bla 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 bla. Itu seru banget sih by the way, cerita kayak gitu. Intinya dia gue spill dikit ya, kayak dia nanya, oh nama kamu Iku baru. Terus pas nanya namanya Kyle, kan Kyle, cuma kan orang Jepang gak bisa nge-spell huruf L, jadi dia jadinya Kairu gitu. Kairu tuh kalau di Jepang artinya banyak guys. Kairu bisa artinya pergi, atau iya pergi ya, kairi mas gitu, pergi atau ya pergi, bisa jadi pergi, bisa jadi kata kodok tuh di sini bahasa Jepangnya kairu. Jadi makanya si cewek ini ketawa gitu kan, kairu gitu loh, bla 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 bla. Singkat cerita, kita itu sampai di selesai ngurusin berkas, itu gue diajak ngomong guys sama si cewek ini, kayak dia bilang gini, gue ngerti dia ngomong apa, tapi gue nggak ngerti gimana cara bilang iya gue tuh ngerti lo maksud lo gitu. Gue udah bilang kayak gitu, cuma dia nggak percaya guys. Gue udah bilang hai wakarimashita, cuma dia masih kayak ini lo, kalau ngerti nggak sih, lo jangan iya aja gitu kan. Terus gue kayak, iya gue ngerti anjing, tapi gue nggak bisa ngomong ke lo gitu. Intinya dia bilang kayak gini, oke sekarang kalian semua gue anterin ke konbini ya kan. Konbini itu artinya ke minimarket buat beli makan kalian nih, kalian kan belum makan kata dia gitu kan. Buat beli makan kalian, mau beli nasi kayak mau beli apa. Oh by the way gini, waktu di kelurahan itu kan dia kan tahu kan kita bertiga orang Indonesia. Terus dia bilang gini, oh kalian orang Indonesia ya, oh berarti nggak makan babi ya. Terus gue bilang gini, iya saya nggak makan, tapi mereka berdua makan. Itu dia kaget banget, kayak hah kalian berdua orang Indonesia makan babi, kata dia. Bukan orang Indonesia nggak boleh makan babi ya. Terus gue jelasin kayak, oh kalau orang Islam nggak boleh makan babi, cuma kalau yang Kristen itu boleh makan babi, kata gue gitu. Kayak dia masih kaget, dia masih bingung mungkin agama Islam itu apa, dia bingung, gue nggak ngerti lah. Itu dia bingung banget. Udah balik ke topik awal yang tadi dia bilang gini, terserah kalian mau beli nasi kayak mau beli daging apa kayak, kata dia. Oh tapi kalian gak bisa makan daging babi ya, kata gitu. Kayak terserah kalian, intinya gue mau ngebayarin kalian di minimarket, kata dia gitu. Terus abis itu nanti jam 6 Rokujin itu tuh nanti kita bareng-bareng nih, kata dia gitu. Kita bareng-bareng sama satu senpai kalian, kita belanja ke Supa itu
supermarket guys, jadi lebih besar dari minimarket gitu, lebih besar, jadi apa aja adalah di supermarket itu. Terus habis itu iya gue ngerti kan maksud dia itu apa, cuma dia masih begitu begitu lagi sampai gue bilang hai wakarimashita gitu, gue jelasin pelan-pelan pakai kosakata per kosakata, tanpa tata bahasa, tanpa kotoba, gue jelasin per kosakata. Akhirnya dia percaya sama gue, oh dia ini ngerti loh gitu maksud gue apa, padahal tadi gue udah bilang iya gue ngerti gitu, cuma dia nggak percaya. Udah akhirnya kita pergi ke apa namanya 7-Eleven. 7-Eleven di sini tuh jaraknya lumayan jauh guys kalau jalan kaki, jadi itu naik mobil guys dianterinnya jauh, menurut gue jauh sih. Udah gitu kan jauh tuh, kenapa gue bilang jauh, karena jalan kaki di tengah cuaca yang kayak gini dingin banget anjir. Ini kita abis dari Sekomart sama dari 7-Eleven. Oh nggak kebayang kalau jalan kaki, harus jalan kaki 7-Eleven di sini. Habis itu kayak pas nyampe dia langsung kayak mana ya yang nggak ada daging babinya, kayak dia cari tuh huruf-huruf kayak gininya. Huruf ini kan ada kanji gini kan, kanji khusus gitu, jadi ada kanji, ada satu hurufnya kayak gini nih, gede yang lebih gede. Anggap ini kan kanji, ini ada kanji, ini tuh kanji yang menyatakan kayak ini tuh mengandung daging babi kayak gitu. Jadi dia dicari salah satu, ini ada babinya, ini ada babinya, ini ada babinya juga, ini ada alkoholnya, kata dia gitu kan. Ini mengandung sake yang dimaksud ya sake minuman beralkohol ya, bukan sake salmon, karena di Jepang itu sake artinya ada dua, sake salmon sama sake minuman keras, minuman sake gitu. Ini mengandung sake, kata dia, kamu juga nggak bisa makan ya. Aduh gimana ya, suka sih gitu, kayak dia bilang susah banget nyarinya gitu, makanannya nggak ada ininya. Akhirnya karena gue juga nggak enak kan ya, cuma gue nggak bisa bilang ke dia, gue udah bilang nggak apa-apa nggak usah dibeliin, gue bilang kayak gitu kan. Kata dia oh enggak gue mau beliin, kata dia gitu. Ya udah, karena gue bingung, dia bingung, gue memutuskan untuk ya udah gue beli roti aja, pan kata gue gitu kan, pan kata si apa pan gitu, gue bilang gue mau roti gitu. Dia kayak bilang roti aja emang cukup, kata dia gitu. Gue ambil roti, dia bingung, udah roti aja, iya roti aja kan, gue gak enak kan. Terus gue juga meminta kental manis, gue nggak tahu kental manis apa anjing, bilangnya gimana mas kental manis, masa mirku, gue tanya mirku doang, gue nggak tahu masih pakai kental manis. Terus kan ya udah, kata dia udah masalahnya gitu, udah masalahnya boleh lah. Terus singkat cerita kita sampai ke apartemen. Si cewek ini masuk ke apartemen gue, kayak dia ngasih tahu loh gimana cara pasang spray, gimana cara selimutnya di sini aneh guys, selimutnya tuh di sini selimutnya tuh disprayin lagi gitu kan. Dia cara ngasih tahu caranya, dia ngasih tahu banget lah pokoknya, kayak dia ngasih tahu gimana cara pasang spray. Terus habis itu nggak lama dia pulang, karena nanti jam kan kata dia mau kesini lagi kan, mau kita belanja ke supermarket kayak gitu. Terus tuh kayak pas dia kesini lagi, kita nggak langsung ke supermarket, ternyata kita jemput senpainya dulu. Senpainya itu di apartemen yang tadi awal itu kita salah apartemen guys, itu senpainya di situ. Gue pikir kan cuma satu senpai, ternyata pas buka pintunya di lantai 2 di situ ada Sato itu yang punya perusahaan tempat gue magang, ada Sato-san, dan ada orang Jepang lainnya beserta senpai gue yang lainnya orang Indonesia. Gue langsung anjing, katanya satu doang gitu kan, tapi ternyata mereka lagi ngobrol nih, mereka yang tadi gue sebutin lagi ngobrol. Terus gue kayak canggung gitu kan, singkat cerita akhirnya kita semua keluar dari apartemen itu, kita belanja ke supermarket sesuai perjanjian awal gitu. Oke guys, udah belanja di supermarket, gue beli dong beli belanja bulan gitulah, belanja yang per bulan, karena jaraknya lebih jauh lagi. Kalau dari sini ke supermarket itu lebih jauh lagi banget, anjay parah deh, lebih jauh parah. Duh gue udah agak nggak mau cerita lagi, tapi nggak apa, jauhnya tuh parah. Terus habis itu di sini posisinya gue belum ngabarin keluarga ya, karena gue belum tahu password wifi ke rumah atau apa tuh bukan rumah ya, apa tuh apartemen. Tapi ini lebih layak disebut rumah karena bukan apartemen gitu, ngerti nggak? Ada intinya namanya Apato ya kan. Terus ini Apato, gue nggak tahu password wifi-nya apa, kita belum tanya gitu kan. Terus intinya itu gue belum ngabarin keluarga gue. Kita belanja dulu ke supermarket. Gue belanja itu habis sekitar 1.700.000 buat sebulan bertiga gitu kan. Itu masih dibayarin sama cewek tadi. By the way tuh, mau tau nggak apa plot twistnya? Ternyata si cewek itu bininya bos gua. Anjing, gua malu banget, kayak anjing. Tadi gue cuma manggil kayak
Mikasan manggil namanya gitu loh, tapi nggak apa-apa, ternyata emang orang Jepang juga manggilnya nama kan, nggak, gue juga manggil apa, masa gue manggil bu kan, gue nggak tahu umur dia gitu kan, nggak sopan. Jadi kayak ya udahlah manggil aja namanya gitu, kayak saudara Mika gitu. Misi itu juga udah sopan sih kalau pakai san, soalnya kalau Mika doang tuh anjing lu siapa anjing nggak pakai san gitu loh. Terus kayak ya udah, kita belanja habis 1.700.000, pulang. Terus habis itu beberes, senpainya ngasih tahu, senpainya tuh ada orang Indonesia. Jadi total tuh nanti kita kerja itu ada 12 orang. 4 orang Jepang nih, empatnya ini si Mikasan atau bininya bos, terus si bosnya, terus ada Ako namanya, cewek orang Jepang asli, terus satu lagi juga orang Jepang asli. Ini 4 orang. Terus habis itu 3 orangnya kita, ya gua, Joy sama Kyle. Jadi itu ada 7 orang ya. Terus tambah lagi 5 orang Indonesia, 5 orang senpainya itu, 5 orang seniornya itu orang Indonesia guys, 5-limanya alhamdulillah orang Islam. Terus habis itu salah satu dari mereka ada namanya Pak Gufron, cuma Joy sama Kaya bilangnya senpai Gufron gitu, cuma gue bilangnya Pak aja lah, namanya juga orang Indonesia gitu, ngapain pakai senpai, masa kita sama orang yang umur 40 tahun manggilnya senior gitu, kayak udah bilang Pak aja lah anjing, orang Indonesia ini gitu kan. Udah gue manggilnya Pak Gufron ya, karena ini gue yang lagi cerita, gue panggil aja Pak Gufron. Terus kayak ya udah, Pak Gufron tuh abis nganterin kita ke Supa tadi, Pak Gufron mampir dulu ke apartemen kita kan, dia kayak ngasih tahu loh caranya. Ini tuh kulkasnya ada 2 gitu kan, kalian bisa pakai dua-duanya berfungsi. Terus juga apa namanya, microwave juga ada dua berfungsi, ada penghangat ini, kalian kalau mau minum pakai air keran ya kan. Jadi sini tuh di Jepang tuh air kerannya udah, bang minumnya tuh pakai air keran guys. Kalau BR ini tuh kalau lagi nggak di rumah aja gitu loh bentuknya, setahu gue sih ya, tapi nggak tahu lah. Intinya air kerannya tuh juga kayak dispenser guys, bisa dingin bisa panas, jadi bisa diminum. Habis itu intinya dia ngasih tutorial sekitar cara penggunaan atau sedikit sejarah tentang apartemen yang kita bertiga tempatin ini. Terus kayak ya udah, itu gue juga diajak untuk sahur bersama gitu kan ya. Ya udah, habis itu dia pulang, kita cerita-cerita dikit-dikit, dia pulang, habis itu tidur tuh guys. Singkat cerita udah jam 12-an lah, si Joy tidur karena dia udah ngerasa badannya udah gak enakan kan, dia belum tidur. Terus kayak dingin juga, jadi di sini ada namanya penghangat gitu guys. Kalau kan di Indonesia pakainya AC, cuma kalau di sini pakainya penghangat, jadi nggak ada AC gitu loh guys, karena di sini udah dingin banget anjing nggak pakai AC udah dingin banget cowok. Terus kayak ya udah jam 12. By the way, kita bertiga tuh kan, jadi di apartemen gue tuh cuma ada 2 kamar. Ini kan pintu utama ada 1 kamar dan 2 kamar. Ini yang ini. Habis itu ini kulkas lah kayak gitu. Gue masih unjukin, nanti kita bikin video room tour, enggak room tour sih, intinya gue ngasih itulah gambaran apa atau gue kayak gimana nanti di next video. Terus habis itu by the way kita bertiga tuh tidurnya di ruang tamu. Di sini kasur gue, di sini kasur Joy, kasur Kyle gitu. Karena kita ngincar penghangatnya, karena masih penghangat itu cuma 1. Kalau kita tidur di kamar itu nanti nggak dapet penghangat, itu gila dingin banget kata dia gitu kan. Ya udahlah, kita tidur di ruang tamu bertiga untuk sementara tuh. Terus habis itu ya udah, si Joy bisa tidur tuh jam 12, yang nggak bisa tidur sampai jam 1 tuh Kyle tidur jam 1, gue tidur jam jam 4 ya, jam 3 jam 4 gitu. Habis itu gue niatan bangun pas sahur gitu kan, tapi ternyata gue pas sahur tuh kayak anjing gelap, terus kayak gue males masak buat sahurnya gitu kan. Ya udah gue kira sahur cuma pakai air minum anjing, karena gue males masak, terus males bangun juga karena baru dapat tidur sejam dari kemarin. Jadi udah gue milih untuk tidur, karena nanti jam 7 pagi sebelumnya tuh Pak Gufron Pak Sukron tuh bilang, soalnya nanti kalian kalau mau ngelihat ke perusahaan caranya kerja juga bisa kok, tapi pagi jam 7 jam 8 kata dia, ya mampir ya nanti, karena jam 7 atau jam 8 itu gue mau ke perusahaan. Jadi gue butuh tidur yang cukup, kayak nggak mungkin gue nanti sahur belum masaknya gitu kan, karena itu juga udah mepet waktu sahurnya. Jadi gue memutuskan untuk minum air putih aja gitu, kayak ya udah gue puasa bismillah kuat. Ya udah itu anggapnya udah day 1 selesai guys. Endingnya di si Joy tidur si jam 12 kan, itu udah day 1 berakhir. Nanti kita lanjut cerita ya di part selanjutnya. Dadah guys, terima kasih yang sudah nonton sampai sini.